Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingreswari Retno Hardini dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penelitian kuantitatif. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui hal-hal terkait penelitian kuantitatif. Mari kita mulai materinya. Oke, pertama kita akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi, metode-metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu ada berbagai macam. Pertama ada survei. Jadi survei ini itu menggunakan kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data dari sampel populasi. Survei bisa dilakukan melalui berbagai cara, bisa online, bisa melalui telepon, atau bahkan tatap muka secara langsung. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini melibatkan manipulasi satu atau lebih variabel independen untuk melihat efeknya pada variabel dependen. Jadi, eksperimen dapat dilakukan di laboratorium atau dalam setting alami. Jadi, ketika teman-teman punya beberapa kelompok, misalkan 2 kelompok, kemudian teman-teman memiliki 2 metode. Misalkan teman-teman ingin menguji apakah metode ajar saya yang A lebih bagus dibanding yang B. Jadi, teman-teman dapat menguji metode pengajaran teman-teman itu yang A dan B terhadap kelompok-kelompok yang tersedia. Kemudian dilihat efeknya itu seperti apa, seperti itu. Itu contoh dari metode eksperimen. Selanjutnya ada analisis statistik. Jadi menggunakan berbagai teknik statistik untuk menganalisis data numerik yang telah dikumpulkan. Contohnya menggunakan teknik statistik regresi untuk melihat keterhubungan antar data yang sudah dikumpulin, seperti itu. Kemudian ada metode studi longitudinal. Jadi mengumpulkan data dari subjek yang sama dalam jangka waktu yang panjang untuk melihat perubahan dan perkembangan. Jadi misalkan kita mengamati sebuah tanaman mulai dari dia belum tumbuh sampai dia tumbuh besar. Misalkan kacang hijau mulai dari dia masih berbentuk kacang hingga dia akhirnya tumbuh menjadi sebuah tanaman. Seperti itu adalah contoh studi longitudinal. Kemudian ada penelitian deskriptif. Jadi, penelitian deskriptif adalah menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena yang sedang diteliti tanpa mencari hubungan sebab akibat. Jadi, dia menggambarkan populasi tersebut. Seperti itu. Tujuan dari penelitian kuantitatif itu apa? Pertama, sebagai tindakan penemuan, yang berarti data yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah data yang sebelumnya belum pernah diketahui atau data baru, atau di sini kita sebut sebagai inovasi atau penemuan atau pembaruan. Kemudian yang kedua sebagai tindakan pembuktian, yang berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan dugaan sementara dari penelitian tersebut. Misalkan ada sebuah fenomena, kemudian teman-teman ingin membuktikan bahwa jika menggunakan pengaruh X terhadap fenomena tersebut, maka fenomena tersebut akan berubah seperti itu. Misalkan, nah itu penelitian yang teman-teman lakukan itu termasuk ke dalam penelitian untuk tindakan pembuktian. Selanjutnya ada sebagai tindakan pengembangan, berarti memberikan informasi baru dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memperluas ilmu pengetahuan yang telah ada. Misalkan teman-teman menemukan sebuah jurnal yang membahas mengenai deteksi sebuah objek menggunakan algoritma
image processing tertentu. Nah, kemudian teman-teman melakukan pengembangan terhadap algoritma pemrosesan gambar tersebut. Misalkan teman-teman menambahkan rumus atau menambahkan variabel perhitungan. Nah, yang teman-teman lakukan itu merupakan sebuah tindakan pengembangan seperti itu. Oke. Kemudian langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Nah, ini merupakan langkah-langkah penelitian yang sebenarnya yang secara umum dilakukan ketika seseorang melakukan penelitian. Pertama, mengidentifikasi masalah. Jadi, masalah yang dibawa oleh peneliti itu udah harus jelas masalah apa yang ingin diselesaikan atau di solve seperti itu. Itu harus sudah jelas masalahnya apa sebelum penelitian dimulai. Kemudian kedua, menentukan batasan penelitian. Penentuan batasan penelitian itu penting agar penelitian itu bisa lebih fokus dan tidak terlalu melebar seperti itu. Kemudian merumuskan masalah. Perumusan masalah ini biasanya kalau teman-teman lihat di skripsi atau di penelitian-penelitian lainnya, biasanya identifikasi masalah yang sudah dilakukan di awal tadi, kemudian dituliskan ke dalam kalimat pertanyaan. Nah, ini adalah merumuskan masalah. Jadi dengan pertanyaan ini, akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Jadi, berangkat dari pertanyaan ini, kemudian peneliti akan membuat semacam metodologi penelitian apa saja yang akan dia lakukan agar masalah ini menemukan solusinya atau solusi dari permasalahan ini dapat dibentuk seperti itu. Kemudian mencari hipotesis. Hipotesis didasarkan pada teori yang sudah ada, menggunakan berbagai teori untuk menjawab rumusan masalah. Misalkan teman-teman ingin mengetahui keterhubungan antar variabel. Misalkan variabel loyalitas terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Nah, teman-teman setelah merumuskan masalah, kemudian teman-teman harus membuat hipotesisnya. Jadi, teman-teman dapat mencari teori-teori mengenai loyalitas atau teori-teori mengenai kinerja atau teori atau penelitian terdahulu mengenai keterhubungan antara kinerja pemerintah dengan loyalitas masyarakat. Nah, itu teman-teman jadikan dasar untuk membuat hipotesis. Jadinya nantinya hipotesis ini akan teman-teman buktikan melalui hasil penelitiannya. Apakah hipotesis teman-teman ini terbukti atau tidak, seperti itu. Kemudian melakukan pengujian terhadap hipotesis. Nah, jadi setelah teman-teman tadi ketemu teori mengenai loyalitas dan atau mungkin teori tentang kinerja pemerintah atau jurnal atau penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh kinerja pemerintah terhadap loyalitas masyarakat. Kemudian teman-teman buatkan hipotesisnya. Nah, teman-teman kan akan mulai untuk mengumpulkan data, kemudian menganalisis data. Nah, teman-teman ini itu sudah masuk ke dalam tadi proses pengumpulan data, menganalisis data, itu sudah masuk ke dalam tahap melakukan pengujian terhadap hipotesis gitu. Apakah hipotesis yang tadi dibentuk di awal dengan menggunakan data-data yang sudah teman-teman kumpulkan di lapangan itu mendukung hipotesis atau mematahkan hipotesis teman-teman di awal tadi, seperti itu. Oke, sekian materi mengenai penelitian kuantitatif untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.